meskipun mengumpulkan tim dalam jumlah yang banyak, tetapi protokoler kesehatan tetap kita jalankan sesuai dengan petunjuk. Kopong Gading, melapok Kopong Gading, buktikan kuningmu. Iya, mui nyalakan tedong. Iya, tetap Kopong Gading adalah beringin tulen. Selanjutnya informasi bahwa kandidat kita sudah di sekitaran Masjid Lampio. Untuk itu Bapak Ibu yang masih jauh silakan merapat. Apalagi kakak Paris. Iya. Nasdem. Iya. Kakak Paris angkat tangan sama kakak Paris. Dua jari. Iya. Kita akan menang bersama. Kita berjuang bersama. Maju melampaui batas nomor 2 untuk Toraja. Untuk Toraja. Untuk Toraja maju. Niko Victor, mari lanjutkan. Niko Victor, ayo lanjutkan. Niko Victor, mari lanjutkan. Niko Victor, ayo lanjutkan. Niko Victor, mari lanjutkan. Niko Victor lanjutkan. Nipi 2. Kita coba dulu semua. Niko Victor. Niko Victor. Nipi. Belum kencang dari Makali Utara. Kita coba Makali Utara dulu. Mana suaranya Makali Utara? Khusus Makali Utara dulu. Niko Victor. Niko Victor. Nipi. Mana suaranya Sanggala Selatan? Kita coba dulu Sanggala Selatan. Niko Victor. Nipi. Masih salah. Sanggala Selatan masih ragu-ragu. Kita ulang. Niko Victor. Nipi. Niko Victor. Nipi. Ya. Mana suaranya Sanggala Utara? Niko Victor. Nipi. Woi, masih mengalir itu Sanggala Utara.
semua sudah angkat tangan, itu bertanda bahwa tidak akan ke lain hati. Semua akan mendukung Niko Victor tanggal 9 Desember yang akan datang. Setuju? Luar semangat. Satu hal yang sangat penting untuk sering kita anuti bersama adalah rambu-rambu protokoler kesehatan. Yang hadir pada pagi hari ini adalah pribadi-pribadi yang telah membulatkan tekad. Sekali lagi, pribadi-pribadi yang telah membulatkan tekad dan menetapkan hati untuk memilih Niko Victor, sehingga memberi diri untuk menjadi koordinator pada tingkat kecamatan, Lembang dan kelurahan. Betul seperti itu? Tidak lagi untuk diajak, tapi telah memberi diri untuk bagaimana menjadi kaki tangan Niko Victor pada tingkat Lembang dan kelurahan serta kecamatan. Betul? Niko Victor, Niko Victor, Nipi, Nipi. Wah, nang masih mangatongan ti sangalla, sangalaran. Sawa ko di Pokada tu Niko Victor, ya tuli mana kuat toh? Dua. Ah, lama tu Pokada tu kan? Tomaraka. Ya, bersemangat toh. Yang saya hormati calon bupati dan wakil bupati yang kita usung dan kita akan menangkan pada tanggal 9 Desember 2020, Bapak Insinyur Nikodemus Biringkanai sebagai calon bupati dan Bapak Victor Datuan Batara SH sebagai wakil bupati. Sementara dalam perjalanan, bupati atau calon bupati yang akan kita pilih atau kita akan menangkan pada 9 Desember 2020, oleh karena Bapak Insinyur Nikodemus Biringkanai melakukan roadshow di seluruh pelosok Kabupaten Tanah Toraja dan sudah beberapa malam berada di daerah Mengkendek sekitar Tampo, dan sebentar rute yang akan dilalui melalui Sangalak Selatan, Batualu, lewat Sangalak Selatan untuk tiba di tempat ini. Terima kasih sekiranya ada di tengah-tengah kita juga karena kehadiran Bapak-Bapak Polri dan TNI. Yang kami kasih, kami hormati segenap wartawan, para jurnalis, apapun media kita, kami sungguh tersanjung oleh karena pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh semua media telah memberikan ruang bagi kami sehingga Niko Victor hari ini tidak berarti bahwa media berpihak, karena media itu independen, dia menuliskan apa adanya, fakta dan realita. Dan berita-berita di sana sini yang bisa dipertanggungjawabkan dalam berbagai media telah memberikan apresiasi kepada kita bahwa urutan pertama dari semua calon yang ada prosentasenya dengan calon yang lain, saya tidak menyebutkan calon yang lain, prosentasenya berjarak kurang lebih 10%. Nilai 1% itu kurang lebih 1.700 suara kali 10 kita bang mereken itu. Jadi jangan ragu, tapi nanti kita bicara persoalan itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada acara pengusuhan tim pemenangan
MIPI Jilid 2 dari wilayah Tengah dan Makale Utara. Mari kita tunduk kepala memohon pertolongan Tuhan. Kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan, karena kami sadar kami manusia lemah, banyak kekurangan di sana sini, keterbatasan. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan-Mu bagi kami semua, bagi Bapak Yusuf Gelong dan semua teman-teman tim yang akan dikukuhkan pada hari ini dalam rangkaian pemenangan bagi kandidat Bapak Niko Biringkanai dan juga Bapak Victor Daduan Batara. Kami mohon pertolongan Tuhan agar semua rangkaian acaranya berjalan dengan baik, agar apapun yang mereka rancangkan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan semua yang mereka inginkan Tuhan jawab, dan keberhasilan itu bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kemaslahatan bagi masyarakat di Tanah Toraja, dan juga menjadi berkat bagi kami sekalian. Ini doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan terkasih jiwa kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sakaria Gojang yang telah memimpin kita di dalam doa agar setiap proses yang ada pada kesempatan ini dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Pada kesempatan ini juga mewakili kandidat yang kita usung, Bapak Niko Victor dan tim Kabupaten Pemenangan MIPI Jilid 2, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Yusuf Gelong beserta dengan seluruh keluarga yang berada di seputaran tempat ini. Kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi kami sangat sungguh berterima kasih oleh karena proses ini dapat berjalan dengan baik, oleh karena dipersiapkan oleh keluarga di tempat ini. Bahkan menyediakan tempat ini itu sungguh menjadi kebanggaan dan ketersanjungan bagi kami sebagai tim, secara khusus Bapak Niko Victor. Terima kasih. Kiranya Tuhan Sang Pencipta akan membalaskan kepada kita semua, kepada setiap tangan-tangan hari ini. Di samping sebagai pengukuhan, ada hal-hal penting yang harus menjadi penekanan-penekanan kita semua. Apa landasannya atau pikiran-pikiran rasionalnya kita, sehingga kita menetapkan hati untuk memilih Niko Victor. Pada narasi-narasi saya sebagai yang memandu acara di beberapa tempat, saya coba untuk membuat bahasa dan atau setiap kalimat yang saya ucapkan membuat orang menjadi nyaman, bahwa ada yang terganggu karena pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi yang sifatnya politik. Mohon maaf karena kita sementara berproses. Tapi saya berusaha sebagai yang memandu acara ini untuk bagaimana pernyataan-pernyataan saya itu selalu berjalan di atas rambu-rambu, baik itu rambu-rambu konstitusi maupun rambu-rambu kearifan-kearifan lokal. Saya berusaha untuk tidak membuat diksi atau kata yang membuat orang menjadi tersinggung. Sekalipun saya sudah berusaha, saya mendapat sumpritan. Saya mendapat sumpritan seolah-olah
ada narasi yang saya bangun untuk menuduh kelompok atau orang-orang tertentu, padahal tidak pernah ada seperti itu. Saya mau katakan bahwa ketika kita berada di tempat ini untuk memberi diri, ada pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, bukan karena hanya sekedar emosional saja. Pertama, tentu pertimbangannya adalah Pilkada 2020 ini, calon bupati dan wakil bupati masa baktinya hanya kurang lebih 3 tahun, karena tahun 2024 akan ada pemilihan serentak, yaitu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota seluruh Indonesia, sehingga praktis masa jabatan bupati akan terpilih ke depan hanya kurang lebih 3 tahun. Siapapun yang memerintah ke depan itu adalah bupati dan wakil bupati kita. Tetapi waktu yang sangat singkat yang saya sampaikan tadi, kurang lebih 3 tahun, saya kira secara rasional tidak terlalu cukup untuk kita berikan kepada orang baru, karena hanya kurang lebih 3 tahun. Program yang akan diprogramkan baru kasak kusuk, mana harus menghadapi tim sukses, mana harus menghadapi yang aneh-aneh. Waktu sudah habis, kapan membangunnya? Nah, oleh karena itu, waktu yang singkat ini menjadi bijaklah kita semua kalau kita jatuhkan pilihan dan mendorong kembali Niko Victor untuk menjadi pemenang tanggal 9 Desember tahun 2020, supaya setiap program yang telah dicanangkan dapat dilanjutkan kembali. Itu landasan rasionalnya. Jangankan program yang dicanangkan, program yang dicanangkan pun orang lain dapat diselesaikan dengan baik. Tidak berarti yang lain tidak bisa, tetapi ternyata pasangan Niko Victor adalah pasangan yang solid, yang dapat bergandengan tangan mereka berdua. Seorang Insinyur Niko Biringkanai adalah seorang politisi yang teknokrat. Kalau kita lihat perjalanan karirnya di pegawai negeri sipil, dia pernah menjadi kepala Bapeda, dapurnya pembangunan pada zaman yang lalu. Sekian lama menjadi kepala dinas PU. Dia tahu apa masalahnya kita. Didampingi oleh seorang yang namanya Victor Datuan Batara SH, yang wibawanya tidak perlu lagi kita ragukan, yang mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang ada di sana, yang namanya orang Bugis dan Makassar, bahkan sampai pada tingkat nasional. Faktanya apa? Faktanya apa? Bandara Buntukunyi sudah dapat didarati oleh pesawat yang berbadan atau bermesin lebar. Ketika Bandara Buntukunyi terbengkalai oleh karena satu dan lain hal, sekali lagi pernyataan ini bukan menuduh siapa-siapa. Saya tahu, saya tidak pernah akan mengatakan kejelekan-kejelekan orang, tetapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, ia mengambil alih itu, melakukan lobi-lobi ke tingkat pusat, sampai yang namanya Dirjen atau Departemen Perhubungan lewat kementerian itu memberikan dana yang tidak sedikit dalam rangka untuk menyelesaikan Bandara Buntukunyi. Dan minggu lalu sudah dapat didarati oleh salah satu maskapai penerbangan besar yang namanya Citylink. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita menganggap remeh mungkin kuala mak kapala ora kah, tanggan atau singku dan seterusnya.
Tapi jangan lupa, dari kali-kali ekonomi yang tabao total ako mangkasa mungkin sekitar 500 tu dana lata patasu salah korampok ila ko mangkasa. Tetapi hari ini kalau maskapai penerbangan ini berebut masuk di Toraja dengan lobi-lobi yang dilakukan oleh Pak Wakil Bupati pada waktu itu ya, karena dia sudah cuti sekarang, yang namanya Bapak Victor Datuan Batara, maka akan beberapa lagi yang namanya maskapai penerbangan. Kita berharap Garuda bisa mendarat di Buntung ini. Imbasnya apa? Imbasnya adalah ekonomi. Ada lapangan kerja yang akan terbuka. Ada usaha menengah yang akan terbuka. Bagaimana souvenir itu? Dia tidak harus lagi ke kabupaten seberang. Tapi kalau itu sudah dilakukan di sini, maka dia akan singgah untuk memberikan pundi-pundi atau mengisi pundi-pundi kita. Nah, oleh karena itu, apa yang dicanangkan dalam program pemerintahan Niko Victor yang namanya UMKM atau yang namanya padat karya dan seterusnya yang memberdayakan masyarakat, itu sudah dilakukan. Termasuk saya tahu di daerah ini ada namanya kelompok Pak Tanun. Itu semua adalah upaya untuk menangkap peluang bisnis bagi masyarakat kecil ketika bandara sudah mulai ramai. Itu bagi kita. Apalagi dalam dunia milenial sekarang ini, orang tidak mau lagi berlama-lama. Orang tidak mau lagi berlama-lama untuk melakukan perjalanan. Bayangkan saja dari Makassar sampai ke sini kurang lebih 8 jam. Tapi ketika bandara ini sudah mulai mobile, sudah mulai baik, maka yang akan terjadi memperpendek jarak, memperpendek waktu, sehingga ini akan menjadi landasan atau dasar bagi investor untuk datang di Tanah Toraja. Kemarin kami bicara dengan Pak Ketua, ternyata ada beberapa investor yang sementara berkeliling di Tanah Toraja ini. Kira-kira usaha apa yang akan dia lakukan karena bandara sudah bisa didarati pesawat. Itu adalah karya Niko Victor. Tidak mudah untuk bisa mendatangkan anggaran sebesar itu. Kalau kita pakai di bandara APBD, maka habis itu APBD, ngamuk itu anggota DPR. Karena tidak ada lagi rabat beton, tidak ada lagi pembukaan jalan dan lain-lain sebagainya menurut kehendak konstituen, bukan kehendak para anggota DPR, kehendak konstituen. Kalau itu kita lakukan, maka habis itu, ngamuk dia. Saya bukan anggota DPR kan, jadi saya enak saja saya bilang kan begitu. Ya, jadi itu fakta-fakta yang menjadi landasan kita semua. Nah, satu hal yang diterjemahkan salah oleh orang tentang pernyataan berikut ini, bahwa pemerintahan Niko Victor yang tinggal beberapa bulan akan berakhir, sampai sekarang tak satu pun yang namanya pegawai negeri sipil di bawah pemerintahan Niko Victor yang bersentuhan dengan hukum. Saya harus tegas mengatakan ini. Saya tidak bermaksud untuk menuduh bahwa ada koruptor, tidak. Karena apa? Kesalahan terbesar yang terjadi di Indonesia, sekali lagi, kesalahan yang terbesar yang terjadi di Indonesia adalah kesalahan administrasi, bukan karena ada niat merugikan negara. Itulah kita. Jadi saya tidak menuduh siapa-siapa. Itu fakta. Saya mau tanya, adakah ASN selama pemerintahan Niko Victor masuk ke dalam bui? Ada? Tidak ada. Saya harus pertegas ini. Saya tidak bisa mundur hanya karena diintervensi, karena saya harus mengatakan sebuah fakta. Nah, untuk itu kita menganggap dan kita harus mendorong
yang namanya Niko Victor untuk bisa terpilih ke depan, karena kita sudah membuktikan itu. Bahwa ada kekurangan dan keterbatasan, pasti. Kenapa ada kekurangan dan keterbatasan? Oleh karena Niko Victor adalah manusia biasa. Niko Victor bukan manusia setengah dewa, bukan juga malaikat. Pasti ada keterbatasannya. Bahwa ada program yang dikatakan yang sampai hari ini belum terwujud, bukan karena dia ingkar janji, dan bukan karena dia tidak mau melakukan itu, tapi karena keterbatasan anggaran. Kalau ada diungkapkan dan sekarang belum terrealisasi, itu karena semangatnya mau membangun, bukan karena ingin membodoh-bodohi masyarakat, tapi karena semangatnya mau membangun, sehingga dia sampaikan ketika dia mendapatkan sesuatu yang harus dianggarkan, yang harus diprogramkan. Tapi kalau hari ini dia belum terwujud, mari kita wujudkan untuk memenangkan Niko Victor 2020 pada tanggal 9 Desember, sehingga pembangunan yang belum terselesaikan diselesaikan pada waktunya. Dan itulah gunanya tim kita untuk mengawal daripada pemerintahan ke depan. Panggung depan bisa dilihat oleh para calon, tapi panggung belakang tidak akan mungkin dilihat. Oleh karena itu, persoalan panggung belakang menjadi tugas dari semua tim sampai pada tingkat TPS untuk bagaimana memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan pandangan kepada calon kita ketika dia terpilih. Kusanga te orang na tumpuki kerampuki lako baaba kaparentan nate Niko Victor ke terpilih doki. Kita mau temai koyan na susito apa tapogo kita dukan demoi le, bukan berarti di demo dalam rangka untuk menjatuhkan, tetapi mengingatkan. Tapi saya kira hal itu tidak akan mungkin terjadi karena mereka berdua sudah komitmen bahwa ketika terpilih ruang akan selalu terbuka. Dan untuk itu sistem komunikasi kita ke depan kita akan perbaiki, akan lebih bagus dari komunikasi yang pernah kita lakukan pada periode 2015-2020. Itu yang akan kita katakan. Susi temaite Pak tu pira-pira ki itu tapo-tomatuan na tulan DPR ya te hadir kote mote kusanga Pak tu pira-pira tu tomatuan tak hadir. Kita semua ini yang ada dalam tim biasa kupokada di tolo ulu kukua mau ipatalo tu calon dipilih, tapi kita tom darunang komi sama bangsia toh nah ya te kita to temote daruna sang miki sabak tim pemenangan le daruna sang kita toh halaga hindi mo kumi kudarunang komi kata buka ada susi atau sabak apa yan natay hubungan niya mising kalimang kung nangyari te ito kumuray tongan mo ya tu morongan na terpilih tu misangan na natay taon darunang komi saman na ditalo komi toh halaga hindi mo kumite usana kupokada mo to ba tu pira-pira uwan na ba tu pira-pira lauran na tuakan Niko Victor selama pemerintahan na mudah pa to termasuk pada karya tunapogao melibatkan masyarakat. Karena apa? Dengan melibatkan masyarakat dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan maka ada rasa memiliki yan natodoy maapu na tu pengkarangan ba tu rabat beton raka ba tu pengerasa raka natodoy maapu na masyarakat pasti rasa memiliki ada ya moto napogao Niko Victor bisa nga padat karya memberdayakan bukan memberdayakan masyarakat. Dan program-program itu akan terus dilanjutkan dari diskusi-diskusi kami sebagai tim pada tingkat kabupaten. Kusanga ya moto tu ba tu pira-pira dasar atau landasanna taden makdoko ba tu rampo to temo untuk mengikuti yang namanya pengukuhan. Wey dempo komi mani ma bulan pusa sola ma komi Allah di balaran mo komi ampak di rantian mo komi tuyu ampak tang salah suka rantian tuyu tang silenda borongna Niko Victor Nibi Kuris mana